Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat-Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang tawakal. Tawakal itu ikhtiar, usaha, berjuang sesuai dengan yang Allah syariatkan, lalu hasilnya diserahkan kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dan itu terjadi baik untuk urusan dunia ataupun urusan agama. Sudah diterangkan bahwa dalam melaksanakan agama ini pun kita harus bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam bentuk memohon kekuatan, berdoa kepadanya meminta hidayah. Tidak hanya dalam perkara-perkara mengamalkan yang baik saja, tapi juga dalam perkara menjauhi semua keburukan. Ada ikhtiar, ada tawakal. Makanya dalam urusan dunia pun Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berusaha menjauhi semua keburukan-keburukan yang membahayakan kita, membahayakan diri kita, membahayakan keluarga kita, membahayakan masyarakat sekitar kita. Allah Azza wa Jalla menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla membiarkan diri binasa, dan ini isyarat wajibnya kita menjauhi semua hal yang membahayakan kita, yang berefek buruk kepada kita. Termasuk yang terutama adalah membunuh diri-diri kita. Allah Azza wa Jalla menyatakan, La taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian sendiri. Bagaimanapun caranya, baik sekaligus, termasuk perlahan-lahan, dengan meminum racun sedikit demi sedikit. Tidak terasa efeknya saat itu, tapi setahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian baru terasa. Maka segala yang bisa menyebabkan madarat kepada diri sendiri diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La dharara wa la dhirara.
Jangan kamu memberi madarat kepada orang lain ataupun memberi madarat kepada diri sendiri. Dilarang. Ini dalam rangka apa? Ikhtiar. Menghindarkan segala macam keburukan. Tidak sekedar kepada manusia, bahkan hewan pun, binatang pun, wajib bagi kita berikhtiar agar hewan itu tidak terkena bahaya. Makanya apabila ada unta yang memiliki penyakit dan penyakit itu bisa menular ke unta yang lain, maka Nabi melarang jangan unta yang sakit ini disatukan dengan unta yang sehat. Nanti yang sehat bisa sakit. Kata beliau, la yuridu mumrid ala musih. Jangan kamu campur adukan unta yang sakit dengan yang sehat. Nanti dia tertulari. Perhatian Islam kepada binatang pun terlihat dalam banyak baik ayat ataupun hadis-hadis yang sahih. Apalagi kepada sesama manusia. Oleh karena itulah, maka ketika ada sesuatu yang membahayakan seperti wabah umpamanya yang menular, kalau sekarang ada corona, kalau zaman dahulu ada ta'un, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kalian mendengar ada wabah ta'un di suatu negeri, jangan kalian datang ke negeri itu. Jangan sampai kalian itu masuk ke negeri itu. Agar apa? Agar tidak terpapar, agar tidak tertulari, agar selamat diri kita dari penyakit yang berbahaya tersebut. Dan apabila kalian mendapati ada ta'un di negeri kalian, jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Karena siapa tahu kita sudah membawa bakteri ta'un itu, kalau keluar dari negeri kita, dari desa kita, nanti menulari banyak orang. Ini semuanya merupakan perintah berikhtiar menjauhi semua keburukan-keburukan yang membahayakan kita. Bahkan sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, firra minal mazdum firaraka minal asad. Lari kamu, menghindar kamu, menjauh kamu dari orang yang terkena wabah. Kalau zaman dahulu ta'un, kalau zaman sekarang yang masih berlangsung dalam kehidupan kita sekarang virus corona. Lari kalian seperti kalian lari dari singa. Apabila kita melihat ada singa dari kejauhan saja, wah kita sudah tidak berani mendekat. Tidak berani untuk apalagi berinteraksi. Enggak, pasti menjauh sejauh-jauh. Sebab kita akan dimakan, akan diterkam, akan dibunuh oleh singa tersebut. Nah, larinya kita dari wabah diperintahkan seperti itu. Dan ini ikhtiar. Dan ikhtiar adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tawakal. Setelah ikhtiar baru hasilnya serahkan kepada Allah, itu tawakal. Maka apabila ada orang yang menyatakan, saya malah tawakal kepada Allah, mana singa. Kalau umpamanya takdirnya belum mati, saya tidak akan mati diterkam oleh singa. Kan begitu. Akhirnya disamperi, ya dimakan, diterkam. Mana setrum? Saya tidak takut kalau belum takdirnya mati ke setrum, saya tidak akan. Saya berani enggak itu memegang kabel setrum yang tidak ada kulit kabel plastiknya? Ayo, itu bukan tawakal, itu bunuh diri. Melanggar ayat, la taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Melanggar ayat, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kalau umpamanya mana yang namanya corona, ayo kita lawan, ayo kita hadapi, ayo kita tetap saja berkumpul. Yang penting silaturahmi, yang penting happy ngumpul. Perkara kena atau tidak corona, itu takdir Allah. Ini orang yang gagal faham dalam memahami konsep tawakal.
Tawakal mah ikhtiar dulu, berjuang dulu, berusaha dulu, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha berjuang semaksimal yang kita bisa, ternyata kena, maka itulah baru kita menyerahkan qadarullah wa masyafa. Inilah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka dalam hal inilah ikhtiar yang harus kita lakukan, wajib kita wujudkan dalam kehidupan kita, menghindari semua yang madarat bagi kita. Di musim pandemi ini pemerintah sudah menerapkan secara tegas 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Inilah merangka ikhtiar yang tidak bertolak belakang dengan konsep tawakal. Berdasarkan hal itulah maka tawakal tidak hanya dalam urusan dunia, tapi juga dalam urusan agama. Tidak hanya dalam hal memperjuangkan kebaikan untuk dilakukan, tapi tawakal pun dilakukan untuk menghindari segala hal yang buruk-buruk. Maka ini ikhtiar. Adapun doa yang wajib kita panjatkan kepada Allah sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan banyak hal. Ketika kita mengalami kesulitan, tengok, ada nabi zaman dahulu yang mengalami kesulitan yang mengancam nyawanya. Doa apa yang dipanjatkan? Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau dimakan oleh ikan paus yang besar. Terancam nyawanya di dalam perut ikan tersebut, dicerna dengan bahan kimiawi yang ada di perut itu. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah sebagai bentuk tawakal kepada Allah dari segi syar'i. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang hak selain Engkau yang ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini yang menyebabkan Nabi Yunus kemudian diselamatkan, keluar dari perut ikan dalam keadaan masih hidup. Termasuk ketika ada wabah, Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari baras. Baras itu penyakit-penyakit kulit. Wal junun, dari kegilaan. Wal judam, dan lepra. Wasayyil asqam, dan penyakit-penyakit berbahaya yang lainnya. Nabi SAW juga mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, kemungkaran hawa nafsu, dan mungkarnya berbagai macam penyakit. Berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah, sebab Allah lah yang membuat penyakit dan menyebarkannya di tengah manusia. Mungkin sebagai azab, mungkin sebagai ujian. Hanya Allah pula lah yang bisa mengangkat semua itu dari kehidupan kita. Minta kepada Allah. Kalau itu masih ada, karena Allah ingin mengadab beberapa orang, menguji beberapa orang, kita mohon agar Allah melewatkan kita terkena penyakit itu. Kita mohon agar kita tidak terkena dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wasayyil asqam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maka tawakal kita diaplikasikan dalam dua hal. Pertama, ikhtiar secara lahiriah, berusaha menjauhi semua keburukan termasuk penyakit. Yang kedua, berdoa, meminta kepada Allah perlindungan, kesembuhan, keselamatan dari semua yang mungkin akan menimpa kita bila kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal kita kepada Allah dalam urusan dunia, yaitu berusaha menghindari berbagai macam keburukan dan berdoa minta perlindungan agar tidak terkena dengan keburukan tersebut.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tawakal dalam menghindari keburukan pun dilakukan dalam perkara agama. Ada banyak keburukan dari aspek agama, seperti syirik, musyrik, seperti kufur, seperti bid'ah, seperti dosa dan maksiat, seperti segala macam kemungkaran. Yang Allah haramkan, yang buruk, yang wajib untuk kita jauhi. Wajib kita pun berusaha, berjuang, menjauhi semuanya itu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Selain berjuang menjauhi judi, menjauhi perzinahan, menjauhi mabuk-mabukan, menjauhi ghibah, menjauhi fitnah, menjauhi mencela dan seterusnya, maka kita pun meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjauhi semua keburukan tadi, menuntun kita, memberikan perlindungan dan filter dalam hati kita agar kita tidak terkena, agar kita tidak terjerumus ke dalam semua yang Allah benci tersebut. Dan ini pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi termasuk ahli tauhid. Nabiullah Ibrahim bapaknya tauhid. Beliau tukang menghancurkan patung berhala. Tapi sangat takut dirinya dan anak turunnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik penyembahan kepada berhala. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Minta perlindungan, minta tolong kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik penyembahan berhala. Itu seorang nabi. Apalagi kita. Tauhid beliau itu luar biasa hebatnya, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tapi sangat takut terhadap perbuatan syirik. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling menjaga diri dari semua kesalahan. Jangankan yang besar, yang kecil pun beliau jauhi, beliau hindarkan. Tapi beliau tidak lupa tawakal, meminta, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari semua keburukan. Maka lahirlah doa-doa minta perlindungan dari segala macam dosa dan kemungkaran. Salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta aghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau hidayah agar bisa melaksanakan semua perbuatan baik, agar bisa meninggalkan semua yang mungkar, yang buruk. Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Termasuk doa beliau agar dijauhkan dari segala macam perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dosa dan maksiat yang lainnya yang mungkin akan menggerogoti keimanan manusia sedikit demi sedikit. Ingat bahwa syaitan laknatullahi alaih tidak mungkin menjerumuskan manusia yang soleh sekaligus ke dalam perbuatan syirik dan kufur. Tidak akan tergoda.
Orang ahli tauhid, orang ahli taat, ahli ibadah, digoda menyembah berhala nggak akan mungkin. Akan mungkin langsung nurut. Orang ahli ibadah, pergaulannya umpamanya terjaga, langsung oleh setan digoda supaya berzina, nggak akan tergoda. Kalau langsung. Tapi dengan sedikit-sedikit dimulai dari dosa-dosa kecil terlebih dahulu yang dianggap enteng. Tidak ditaubati, meningkat kepada yang lebih besar, meningkat yang lebih besar lagi, akhirnya terjerumus ke dalam kekejian yang tadinya mustahil dilakukan. Sampai tiba pada dosa terbesar yang tidak Allah ampuni, yaitu kufur dan syirik. Makanya para ulama menyatakan al-ma'asi baridul kufur. Perbuatan maksiat yang sedikit-sedikit itu penghantar atau batu loncatan menuju kepada kekufuran. Orang bisa kufur dengan digoda sedikit demi sedikit. Dan ini disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah, nih ada kasus ketika setan berkata kepada seseorang, kufur kamu. Ketika orang ini nurut, taat kepada ajakan setan kufur, setan berkata, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku pun takut kepada Allah. Ayat ini bercerita tentang seorang rahib ahli ibadah. Puluhan tahun ibadah kepada Allah dengan sangat hebat. Digoda oleh setan untuk tidak beribadah, nggak bisa tergoda. Mulai digoda dari aspek lain, sedikit demi sedikit. Kemudian dikondisikan, tergoda dia, melangkah kepada yang lebih jauh. Akhirnya sampai pada setan berkata kepada orang ini, kufurlah kamu. Setelah dosanya bertumpuk tanpa terasa, orang ini pun kemudian turut, lalu dia kufur. Setelah kufur si setan tertawa, inni bari'um mik, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbal Alamin. Apa kata Allah? Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Akibatnya kedua-duanya Allah jerumuskan ke dalam api neraka. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Berdasarkan hal itulah maka sekecil apapun dosa, jangan diberi kesempatan jiwa ini untuk terjerumus ke dalamnya. Wajib dijauhi dengan cara ikhtiar berjuang dalam bentuk perjuangan yang real dan nyata. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut tawakal. Maka tawakal kita lakukan dalam perkara dunia, juga dalam perkara agama. Tawakal kita lakukan dalam rangka berjuang dan berdoa meraih semua yang baik-baik yang bermanfaat bagi kita. Juga kita lakukan dalam rangka menjauhi semua yang buruk yang akan membinasakan kita baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertawakal setelah kita berjuang berusaha dengan semaksimal yang kita bisa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa ghalabati al-'adu wa shamatati al-'ada. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judham was sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.